Selamat hari Selasa teman-teman. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Kita bersyukur hari ini kita sudah sampai pada Matius pasal yang ke-26 ayat 6 sampai ayat yang ke-13. Yesus diurapi. Mari kita membaca firman Tuhan sebelum kita memikirkannya bersama-sama. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat hal itu, murid-muridnya gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan melakukannya di dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama membahas firman Tuhan ini. Bapa yang di surga, terima kasih kami boleh bertemu kembali untuk belajar firman-Mu. Dan hari ini kami mau belajar dari peristiwa yang sangat indah yang terjadi di Betania, di rumah Marta, Maria, dan Lazarus, di mana Tuhan Engkau diurapi, dan itu menjadi berita bagi kami sekalian sampai hari ini, mengingat bagaimana Engkau memuji perbuatan kasih yang besar kepadamu, yang menyenangkan hatimu. Tuntunlah kami supaya melalui apa yang kami baca dan renungkan, kami belajar sesuatu, dan tuntunlah kami untuk bisa mengasihi-Mu seperti yang Kau ingini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mohon tuntunan. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, hari ini kita membaca dari Matius 26 ayat 6 sampai 13 itu peristiwa yang terjadi sesaat sebelum Tuhan Yesus diserahkan ya. Nah, peristiwa ini dicatat ya di dalam Injil Markus dan Injil Yohanes ya. Nah, saudara-saudara, barangkali kita juga sudah sering mendengar cerita ini ya, tapi mari kita sekali lagi mengingatnya ya. Kapan peristiwa ini terjadi? Lah, kalau kita memperhatikan settingnya ya, maka peristiwa ini baik di dalam Matius ini, di dalam Markus, dan juga di dalam Yohanes, itu settingnya adalah hari-hari menjelang Tuhan Yesus disalibkan. Dan itu kita juga perhatikan nanti di dalam ayat yang ke-12 dikatakan bahwa Maria itu mencurahkan minyak ke tubuhku untuk persiapan penguburanku. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi ada sesuatu yang menarik bahwa di saat-saat terakhir itu ada perbuatan kasih yang besar yang dipuji oleh Tuhan Yesus ya. Jadi bisa jadi ini adalah sesaat setelah semua pelajaran itu dan mereka kembali ke Betania sebab mereka menginap di sana. Nah, besoknya mereka akan pergi makan Paskah itu ya bersama. Kalau kita membaca Matius 26, maka settingnya itu saudara-saudara, Tuhan Yesus itu berada di Betania dan dikatakan di rumah Simon si Kusta ya. Nah, saudara-saudara sekalian, William Barclay mencatat ya bahwa Simon itu adalah nama yang sangat umum ya. Dikatakan paling sedikit ada 10 Simon di dalam Perjanjian Baru dan lebih dari 20 orang di dalam sejarah yang ditulis oleh Yosefus. Jadi saudara-saudara, ini Simon si Kusta ini Simon yang mana kita kurang tahu. Tetapi yang jelas dia tuh rumahnya di Betania yang kalau kita tahu dan juga menurut Yohanes itu adalah kampungnya Marta dan Maria. Dan nampaknya di situ ada seorang bernama Simon
yang kaya yang menjamu Tuhan Yesus untuk makan malam bersama. Nah ya, dan kemudian dalam Yohanes juga kita tahu bahwa yang mengurapi itu adalah Maria. Ya, di tempat itu Yesus sedang makan bersama murid-murid yang lain dan Maria datang untuk mengurapi Tuhan Yesus. Kisah ini menceritakan tentang perbuatan kasih yang besar yang dilakukan oleh Maria ketika ia memecahkan buli-buli minyak wangi yang mahal yang dipunyainya itu untuk mengurapi Tuhan Yesus. Hari ini saya mengajak saudara-saudara untuk melihat beberapa hal yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini ya. Yang pertama saudara-saudara, peristiwa ini William Barclay itu menuliskan sebagai peristiwa pemborosan kasih. Kasih yang boros gitu ya. Dan betul ya saudara-saudara, kalau kita membaca bagian ini kita bisa melihat Maria itu mengambil buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Dan minyak itu dicurahkan kepada Tuhan Yesus. Diurapi begitu ya. Saudara-saudara jangan bayangkan Maria itu membawa buli-buli yang minyaknya banyak sehingga kalau diurapi ke Tuhan Yesus itu akan basah semua begitu. Enggak ya. Saudara-saudara, orang-orang perempuan Yahudi itu menurut William Barclay suka sekali minyak wangi ya. Dan minyak wangi mereka itu biasanya dikalungkan di leher gitu ya. Dan minyak itu bisa sangat mahal. Nah saudara-saudara, kalau kita membaca bagian yang kita baca ini, itu tempatnya pun dari pualam. Jadi tempatnya itu kecil ya. Kalau bisa dikalungin itu berarti tempatnya kecil. Nggak sangat besar ya, karena bisa dikalungkan gini bukan. Jadi bisa jadi itu cuma sak jempol gini atau gitu ya, kecil sekali gitu ya. Tetapi saudara perhatikan harga minyak di dalam buli-buli yang barangkali satu sak jempol gitu itu harganya adalah katanya 300 dinar ya. Dalam bagian ini cuma dikatakan mahal ya. Di ayat 9 dikatakan begini, sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal. Ya, saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam Injil Markus dan Yohanes itu disebutkan bahwa bukankah minyak itu bisa dijual 300 dinar. Nah, saudara-saudara bayangkan berapa 300 dinar itu? 300 dinar itu adalah upah orang kerja 1 tahun penuh. Loh kok bisa 1 tahun? Sebab biasanya kita kerja itu kalau dari Senin sampai Sabtu saudara ya. Kalau sebentar libur itu kita bekerja itu 1 minggu itu adalah 6 hari bukan ya. Dan 1 bulan itu biasanya kita bekerja itu 25 hari hitungannya saudara-saudara ya. Dan kalau 1 tahun itu 12 bulan, maka kita bekerja dalam 1 tahun itu adalah kira-kira 300 hari saudara-saudara. Jadi minyak yang harganya 300 dinar itu adalah upah kerja 1 tahun. Anggaplah kita ini pekerja yang UMR begitu kan ya, dengan upah minimum regional gitu yang mungkin tidak tahu sekarang berapa di Kota Malang. Anggaplah 3 juta 1 bulan. Maka berapa harga minyak itu saudara-saudara? Harga minyak itu adalah 3 juta kali 12 bulan. Berarti berapa itu saudara-saudara? 36 juta. Dan itu hanya sangat sedikit begitu ya. Nah saudara-saudara, itu yang ditempatkan Maria di dalam buli-buli pualam yang barangkali selalu dibawanya. Bisa di kalungnya, bisa dimanapun yang kita tidak tahu. Tetapi hari itu saudara-saudara, Maria memecahkan buli-buli itu. Dan meneteskan minyak itu ya, mengurapi yang mungkin tidak banyak itu ke kepala Tuhan Yesus. Saudara-saudara, ini tentu minyak yang sangat mahal ya. Saudara kalau punya minyak yang 1 buli-buli kecil begini dan harganya itu 36 juta saudara-saudara ya, pasti itu sangat berharga ya. William Barclay itu bahkan lebih mengatakan minyak dalam buli-buli yang kecil itu harganya itu bisa untuk memberi makan lebih dari 5.000 orang ya. Di dalam cerita tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, Filipus itu berkata begini, uang sebanyak 200 dinar sekalipun tidak cukup untuk memberi makan mereka yang duduk makan itu. 5.000 orang laki-laki itu. Nah saudara, ini adalah bukan 200 dinar tapi 300 dinar. Cukup untuk memberi makan seluruh orang yang waktu itu mendengarkan
Tuhan Yesus berkhotbah. Jadi saudara-saudara, apakah ini pemborosan? Betul ya. Ini sangat berharga, sangat mahal, dan cuma diteteskan begitu aja dibuang ke kepalanya Tuhan Yesus. Saudara-saudara, minyak wangi senilai itulah yang diberikan oleh Maria kepada Tuhan Yesus. Menunjukkan apa ini saudara-saudara? Menunjukkan betapa Maria itu sangat mengasihi Tuhan Yesus. Ya, kita tidak tahu latar belakang apa yang terjadi dalam diri Maria, tetapi dalam keluarga yang dikasihi Tuhan ini, kita melihat kedekatan mereka. Ya, Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, bukan? Barangkali Maria sangat berterima kasih atas Tuhan yang membangkitkan adiknya itu ya. Atau ada penafsir yang mengatakan mungkin Maria mengalami latar belakang yang sulit dan Tuhan menyelamatkan dia, menolong dia, mengasihi dia dan keluarganya. Itu sebabnya dia memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Maka pelajaran yang pertama saudara-saudara, kasih itu tidak menghitung-hitung ya. Ketika kasih itu memberi, dia akan memberikan yang terbaik. Ketika Maria mengasihi Tuhan Yesus, dia ingin berikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya perhatikan saudara-saudara, Maria tidak berhutang ya. Dia memberikan apa yang ada padanya, miliknya yang berharga, yang disayanginya. Dia berikan kepada Tuhan Yesus. Nah saudara-saudara sekalian, karena itu pelajaran pertama ini memberitahukan kepada kita, kalau kita sungguh mengasihi Tuhan, sudah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Banyak orang akan mengatakan persembahan kita itu boros ya. Banyak orang akan mengatakan, kok kamu rugi kamu gitu ya. Kenapa mesti serahkan hidup pada Tuhan Yesus gitu ya. Saudara-saudara, ketika saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, saya tahu hidup jadi hamba Tuhan itu tidak mudah ya. Pada zaman saya dulu menyerahkan diri hamba Tuhan itu ada hidup dalam kesukaran. Ada orang juga yang mengatakan kepada saya, kenapa mesti begitu gitu ya. Saudara-saudara, waktu saya merasakan Tuhan mencintai saya ingin berikan hidup saya pada Tuhan, yaitu yang terbaik yang bisa saya berikan. Saya menghitung akibatnya, ya enggak ya. Tetapi itulah yang kita bisa pelajari pada hari ini ya. Ketika Maria mengasihi Tuhan, dia memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ya, tidak menghitung lagi nilainya. Yang kedua, saudara-saudara, dari pemberian ini kita mengerti suatu hal ya. Ada yang dikorbankan. Ya, dikorbankan. Saudara-saudara, buli-buli pualam itu dipecahkan dan tidak bisa diambil kembali. Minyak itu dicurahkan dan tidak ada lagi. Ketika kita memberikan sesuatu, kita kehilangan sesuatu, itu betul ya. Dan bahkan kehilangan itu bisa jadi bukan cuma pemborosan ya, tapi itu kadang-kadang melampaui akal sehat begitu ya. Tidak bisa ditarik kembali gitu. Tetapi saudara-saudara, itulah namanya berkorban ya. Kalau saudara mau memberikan kepada Tuhan, kita mesti memberikan dengan kesungguhan, dengan mengorbankan diri. Di Mars Seminari Alkitab Asia Tenggara itu kita menyanyikan bahwa kita ini yang menyerahkan diri jadi hamba Tuhan itu mengorbankan diri di mezbah, begitu ya. Nah saudara-saudara sekalian, kasih itu menuntut pengorbanan. Maksudnya begini, kalau saudara memberi, saudara sampai berkorban enggak ya. Kalau saya punya 200, saya berikan 100, itu artinya separuh ya. Kalau saya punya 200, saya berikan 150, itu artinya 2/3 yang saya punya saya serahkan pada Tuhan. Kalau saya punya 200, saya berikan semuanya untuk Tuhan. 200 itu saya makan apa? Jadi gitu ya. Tapi itulah berkorban. Ya. Ada seorang mengatakan begini ya. Kalau kita memberi dengan apa yang tidak membuat kita terlalu kehilangan, itu belum berkorban. Tetapi kalau kita memberi sampai kita kehilangan, sampai kita sakit, sampai kita sukar, baru itu namanya berkorban. Ya, artinya saya tidak memikirkan diri sendiri saya, tapi saya memikirkan apa yang menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Maria
memberikan apa yang terbaik dalam dirinya. Dan kalau dia memberi, dia memberikan dengan berkorban. Saudara-saudara, saya tidak tahu apa yang saudara korbankan sekarang untuk Tuhan. Masing-masing kita mempunyai perbedaan ya dengan nilai pemberian kita. Tetapi nilai yang indah itu kalau kita bisa memberikannya dengan sampai berkorban. Yang ketiga, saudara-saudara, dari peristiwa pengurapan Tuhan Yesus itu kita belajar bahwa sesungguhnya kita itu mempunyai kesempatan untuk mengasihi Tuhan itu adalah hal yang tidak selalu ada, gitu ya. Bisa mengasihi Tuhan, bisa memberikan sesuatu kepadanya, itu adalah kesempatan, ya. Saudara-saudara, ketika Maria memberikan pengurapan itu, semua orang protes, tapi Tuhan Yesus mengatakan jangan dicegah, ya. Hargailah, ya. Orang miskin selalu ada padamu. Next time kamu bisa kasih makan mereka. Tetapi aku tidak selalu ada padamu. Maria itu memakai kesempatan ini untuk mengurapi penguburanku. Satu kali kesempatan itu. Karena Tuhan Yesus itu akan disalibkan. Dan dia akan mati. Dan tidak ada kesempatan lagi untuk mengurapi dia. Saudara-saudara, secara tidak sadar, waktu Maria itu memberikan pengurapan pada Tuhan Yesus, dia mengambil kesempatan ya untuk melakukan sesuatu yang muliakan nama Tuhan, dan bahkan kata Tuhan ini akan diingat dimanapun Injil ini diberitakan. Orang-orang Yahudi itu memang punya pemahaman begini ya. Para rabi berkata begini, Allah membiarkan orang miskin untuk selalu bersama kita, agar kesempatan untuk melakukan kebaikan tidak pernah hilang. Nah, ini yang dikutip oleh Tuhan Yesus. Orang miskin selalu ada padamu. Jadi para rabi itu menganggap orang-orang miskin itu adalah kesempatan bagi kita untuk berbuat baik. Dan itu sebabnya murid-murid juga berkata, bukankah itu bisa dijual dan uangnya bisa diberikan pada orang miskin. Nah, memang itu berbuat baik, saudara-saudara ya. Tetapi Maria bukan sekedar berbuat baik, tetapi dia mengambil kesempatan untuk menyenangkan hati Tuhan, memberikan yang terbaik pada waktunya. Nah, saudara-saudara sekalian, ini memberitahukan kepada kita, kalau kita itu digerakkan hati kita untuk memberikan kepada Tuhan, barangkali ada kesempatan yang terakhir yang bisa kita lakukan. Ada hal-hal yang bisa kita lakukan pada saat kapanpun, tetapi ada hal-hal yang bisa kita lakukan satu kali saja, dan kita tidak punya kesempatan lagi. Ada orang membutuhkan pengobatan, saudara-saudara, dan waktu itu kita tidak sempat memberi. Lain kali, saudara, kita mau memberi dia udah sembuh tuh, ya. Kita tidak punya kesempatan lagi untuk memberi. Jadi kalau saudara melihat ada kesempatan untuk memberi, berikanlah dengan sukacita, ya. Seringkali kita digerakkan oleh dorongan kemurahan hati, dan kita tidak melakukan apa-apa. Dan semua kesempatan itu, keadaan, waktu, dorongan tidak pernah kembali. William Barclay mengatakan lebih lanjut, bagi banyak orang yang menjadi tragedi bahwa hidupnya merupakan sejarah dari kesempatan-kesempatan yang hilang untuk melakukan hal-hal yang indah. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, kalau kita bisa melakukan sesuatu yang baik, yang indah, lakukan, saudara-saudara. Belum tentu kita punya kesempatan lagi. Kalau saudara punya kesempatan untuk mengasihi istrimu, mengasihi suamimu, sekarang lakukan, saudara. Belum tentu ada kesempatan lagi. Kalau saudara melihat ada orang miskin mempunyai kebutuhan dan saudara digerakkan Tuhan, lakukan sekarang, saudara. Belum tentu ada kesempatan lagi. Ya, dan kiranya sungguh kita boleh memuliakan Tuhan dengan melakukan yang terbaik pada kesempatan yang Tuhan berikan itu, ya. Yang keempat, saudara-saudara, William Barclay itu memberi komentar yang menarik, ya. Kisah ini menceritakan bahwa minyak wangi yang harum itu dan perbuatan yang indah itu menjadi semerbak, menjadi wewangian yang indah pada seluruh ruangan pada hari itu. Dan hal yang indah ini menjadi kontras dengan peristiwa-peristiwa yang menegangkan, kepahitan-kepahitan, dan salib yang akan diderita oleh Tuhan Yesus di akhir hidupnya. Saudara-saudara, dan William Barclay mengatakan,
pengurapan itu menjadi sebuah keindahan di tengah-tengah masa-masa sulit, masa-masa kegelapan di dalam peristiwa penyaliban. Itu menjadi seperti terang ya, yang memuliakan Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, tema ulang tahun ke-40 GKI Immanuel Malang kita tahun ini adalah jadikan aku saluran berkat. Saudara-saudara, salah satu kerinduan kita adalah supaya di tengah-tengah dunia yang gelap ini kita membawa terang. Di tengah-tengah kesukaran kita ini membawa jalan keluar. Di tengah keputusasaan kita ini membawa pengharapan. Dan kiranya itulah yang selalu menjadi doa kita. Tuhan, biarlah perbuatan kasih-Ku itu ya akan membawa keindahan, kemuliaan, terang Tuhan di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Saudara-saudara, di tengah kepahitan, kesukaran, keadaan-keadaan yang sulit yang dialami murid-murid masa-masa mereka akan melihat Yesus disalibkan itu, peristiwa ini diingat dan semua penginjil menulisnya seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, sebuah keindahan pernyataan kasih. Ya, yang terakhir saudara-saudara, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk memperhatikan supaya kita hidup ini dengan tidak menghakimi orang lain. Sekarang saya ingin kita menyorot diri kita sendiri. Saudara, kadang-kadang kita melihat ada orang melakukan sesuatu untuk Tuhan dan kita menganggapnya suatu pemborosan. Kita melihat orang memberikan perbuatan kasih untuk Tuhan. Saudara-saudara, kenapa kita harus merasa itu tidak baik? Perhatikan ya, jangan-jangan itu adalah ketidaknyamanan kita karena kita tidak bisa memberikan seperti yang Dia berikan gitu ya. Atau kita merasa tidak senang orang lain lebih dipuji gitu. Tetapi yang betul saudara-saudara, mari kita kalau melihat orang itu memberikan yang terbaik pada Tuhan, kita bersyukur ya. Kalau Tuhan memberikan hati seperti itu kepada mereka, Tuhan berikan saya juga hati seperti itu untuk mengasihi Tuhan sedapat-dapatnya. Kesempatan kita tidak banyak ya, barangkali 1, 2, 3 hari lagi, barangkali ya, bukan 2, 3 bulan, tahun lagi, tapi beberapa hari lagi kita akan kehilangan kesempatan untuk mengasihi Tuhan. Kalau kita bisa mengasihinya hari ini, mari kita mengasihi Tuhan. Kalau kita melihat orang lain mengasihi Tuhan, mari kita bersuka cita bersama dengan dia ya. Mari kita memuji Tuhan, bukan menunjukkan penghakiman atau berkata yang buruk tentang hal itu. Tuhan kiranya menolong kita saudara-saudara, supaya kita boleh melakukan apa yang baik, yang memuliakan nama Tuhan. Dan kiranya Tuhan berkati kita dengan hidup yang sungguh menyenangkan Tuhan, karena kita menunjukkan kasih kepadanya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih kami punya kesempatan untuk merenungkan firman-Mu hari ini. Tuntunlah kami dari apa yang kami baca dan kami renungkan, kami juga melakukan apa yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian PA kita hari ini saudara-saudara. Nanti sore jam 6 kita bertemu di dalam Zoom meeting GKI Immanuel Malang. Kita boleh mendiskusikan bersama-sama bagian ini. Tuhan Yesus memberkati.